tepatnya di Klinik Verina Surabaya. Jadi di sini aku akan ngejelasin ada 5 step untuk melakukan program bayi tabung. Semoga enjoy for watching, check it out. Oke, jadi langkah pertama itu kita akan distimulasi atau yang namanya ovulasi super kantung folikel yang berisi sel telur kita. Nah, di situ tuh si jarumnya itu sudah dilengkapi dengan alat penghisap. Kecil banget. Nah, selanjutnya langkah ketiga nih, itu namanya proses inseminasi atau proses fertilisasi. Enak deh, Bu. Enak deh, Bu. Soalnya enak. Ada TV-nya. Tahu kan TV-nya buat apa? Ya, begitulah ya. Adalah transfer embrio. Ini adalah step terakhir. Step yang ibaratnya kata dokter itu adalah ikhtiar terakhir kita sebagai manusia, dan akhirnya setelahnya Tuhan yang menentukan. Ya takutnya takut ketuker embrio. Bayangin kalau misalnya ketuker embrio, anak siapa nanti ya? Kok nggak mirip ibu bapaknya? Halo, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mom Ires yang kali ini akan membahas tentang seputar bayi tabung lagi. Dan terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah masuk ke channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe karena itu gratis, biar bisa mendapatkan notifikasi setiap aku upload video yang baru. Nah, kali ini aku akan membahas tentang step by step kalau misalnya kita menjalani program bayi tabung, dan ini mungkin akan ditambah dengan berdasarkan pengalaman aku sendiri ya. Dan ya, aku aku sempat menjalani proses bayi tabung itu di akhir 2018, tepatnya di Klinik Verina Surabaya. Jadi di sini aku akan ngejelasin ada 5 step untuk melakukan program bayi tabung. Semoga enjoy for watching, check it out. Oke, jadi langkah pertama itu kita akan distimulasi atau yang namanya ovulasi super. Kenapa ovulasi super? Karena kita akan diberi obat-obatan, baik itu secara oral maupun disuntik. Itu isinya tuh dia kayak hormon, ya, sejenis hormon untuk membuat sel telur kita itu bertumbuh dengan baik dan besar dan kualitasnya bagus. Nah, biasanya kalau misalnya kita kan, kalau misalnya kemarin aku memang ada indikasi PCOS kan. Nah, kalau misalnya indikasinya bukan PCOS dan haid kita teratur, maka kita akan disuruh datang di hari kedua mens. Nah, di situ kita akan mulai di USG transvaginal setiap hari untuk mengukur besarnya sel telur, perkembangan sel telur setiap harinya. Jadi dari hari kedua kita mens, kita akan dikasih obat hormon selama 14 hari, baik itu oral maupun itu disuntik. Jadi selama dari hari kedua mens sampai ke 16 ya, setelah selesai mens juga tetap kita disuntik dan diminum obatnya dan diukur kita di USG untuk diukur perkembangan sel telurnya. Sebenarnya untuk wanita-wanita normal juga sama aja. Setelah kita mens kan pasti sel telur yang kecil-kecil itu mulai bertumbuh kan. Nah, cuman karena di sini kita program bayi tabung, maka kita diberi obat-obatan yang mendukung proses pembesaran sel telurnya itu berjalan dengan maksimal. Diukur setiap hari, diambil darah juga setiap paginya untuk dihitung berapa kadar HCG atau apanya gitu ya, untuk memeriksa kadar hormon kita. Nah, itu fungsinya biar apa? Biar mereka bisa tahu kapan waktu yang paling tepat untuk mengambil sel telur kita. Karena gini, beda 1 hari aja kita, misalnya dokternya salah ngambil keputusan nih, yang harusnya tanggal 16 diambil sel telur, ternyata diambilnya tanggal 15 atau tanggal 17-nya. Nah, itu hasilnya akan berbeda. Jadi mempengaruhi tingkat keberhasilan dari bayi tabung itu sendiri. Makanya kita setiap hari tuh yang namanya di USG, yang namanya disuntik hormon di sini, kemudian di sini sama di sini, dan diambil darah juga. Jadi 2 sampai 3 kali suntikan per harinya. Namun untuk kasus aku pribadi, di mana aku tuh memang kendalanya nggak susah hamil gitu ya, karena memang aku tuh mengidap PCOS. Intinya PCOS itu adalah sel telur aku tuh banyak kayak anggur, tapi dia nggak bisa gede-gede gitu ya. Kemarin juga sempat kan yang namanya inseminasi sama laparoskopi untuk berusaha biar sel telur aku tuh berkembang normal lagi gitu. Nah, ternyata kalau misalnya PCOS, karena kita nggak tahu nih kapan terakhir kita haid, dan kita juga nggak tahu kapan hari kedua kita mens, itu sebelumnya akan dibantu dulu dikasih
obat untuk peluru haid. Jadi kalau untuk yang PCOS mungkin durasinya lebih lama, sekitar di 1-2 minggu. Pokoknya dikasih dulu obat peluru haid, baru di mens kedua datang deh untuk memulai program bayi tabungnya. Nah, setelah sekitar pokoknya antara 13-15 hari dari mulai promil pertama tuh mens kita yang hari kedua itu. Nah, tibalah saatnya dokter akan menentukan kapan sel telur kita cukup matang, besar-besar, dan dikasih tahu nih, wah ibu di sebelah kanannya, ovarium sebelah kanan ada 8 nih, sebelah kirinya ada 6 atau ada 10 bahkan. Nah, kita nanti akan dikasih tanggal untuk melakukan OVU. OVU itu intinya mengambil sel telur, dan kita dikasih pilihan, ibu ini prosesnya agak sakit nih, jadi kita akan memasukkan jarum suntik ke dalam vaginanya, masuk, kan ovarium kita ada kiri dan kanan, masuk ke sebelah kanannya dulu, dicari, jadi nanti si jarumnya itu akan masuk ke ovarium kita dan akan mencari kantung folikel yang berisi sel telur kita. Nah, di situ tuh si jarumnya itu sudah dilengkapi dengan alat penghisap kecil banget. Jadi setiap sel telur yang sudah matang itu sama mereka diambil sampai ovarium kiri habis, masuk lagi ke ovarium yang kanan, diambil lagi seperti itu. Nah, kita tuh bakal dikasih pilihan mau pakai bius total atau enggak, karena memang kalau pakai bius total ada biaya tambahan sekitar 1,5 juta saat itu. Nah, kalau aku sih ya, karena aku nggak, ya maksudnya kita sudah lumayan tidak nyaman dengan proses ini, dan aku memang takut banget kalau misalnya menahan rasa sakit, akhirnya aku pakai bius total. Kalau misalnya kalian tipikal orang yang bisa menahan rasa sakit, ada juga orang-orang yang tidak memilih bius total untuk menghemat budget. Tapi kalau misalnya ternyata kalian sakit tapi demi menghemat budget nggak mau di bius total, ada yang sampai pingsan karena memang rasa sakit untuk diambil sel telurnya itu lumayan. Meskipun di hari sebelumnya kita sudah dikasih obat untuk menahan rasa sakit. Nah, proses OVU ini alias pengambilan telur ini dinamakan aspirasi folikular, di mana proses OVU ini, kan kalau kemarin aku bius total tuh, jadi ketika aku bangun lagi, di tangan aku tuh udah ditulis, sebelah kirinya diambil sel telur berapa, sebelah kanannya diambil sel telur berapa. Dan saat itu kalau nggak salah aku 17, kanan 10, kiri 7, dan itu tuh salah satu yang lumayan banyak loh. 17 itu lumayan banyak. Ada beberapa teman-teman aku yang sel telurnya cuma di bawah 10. Nah, cuman memang kalau aku tuh didukung karena aku tuh kan ada PCOS, di mana sebenarnya sel telur aku tuh banyak banget dibanding dengan orang-orang kebanyakan, sehingga ketika dikasih hormon, telur-telur itu jadi gede semuanya. Belasan, kemungkinan besar untuk mendapatkan sel telur yang bagus jauh lebih besar, cuman beresiko juga gitu ya. Jadi kalau misalnya sel telurnya 10, di bawah 10 nggak usah sedih juga, karena pasti yang akan ditanam, yang penting itu embrio. Yang penting itu embrionya bagus atau enggak, dan akan aku ceritakan setelahnya yang akan menentukan seberapa besar keberhasilan dari proses bayi tabung itu. Nah, selanjutnya langkah ketiga nih, itu namanya proses inseminasi atau proses fertilisasi. Dan disinilah ya proses yang lumayan cukup penting, karena di saat kita dioperasi kecil, diambil sel telurnya, suami kita juga dipanggil nih, bapak sekarang kan mau disatukan, harinya nggak boleh beda-beda ya. Jadi kalau misalnya saat OVU itu pastiin bapaknya itu harus punya waktu tuh, karena dia akan disuruh masuk ke sebuah ruangan. Kalau di Verina itu kata suami aku ya, enak deh bu, soalnya enak ya, ada TV-nya. Tahu kan TV-nya buat apa ya, begitulah ya, ada TV-nya, kemudian ada majalah-majalah untuk mendukung proses ejakulasi secara mandiri. Karena kalau dibantuin sama istrinya nggak mungkin, istrinya kan sedang berjuang di ruangan lain kan, nah gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata dari pihak suaminya juga bermasalah, maka yang terjadi bukan disimpan di ruangan yang enak-enak itu, tapi ikut masuk ke ruang tindakan ya, suaminya juga ikut dibius. Nah, terus dilakukan aspirasi testis. Jadi nanti sel spermanya itu harus diambil secara tindakan klinis, dimasukkan jarum ke dalam testisnya untuk diambil spermanya. Nah, hal itu dilakukan kepada suami-suami yang memang setelah di tes sperma jumlahnya memang sedikit, kualitasnya jelek, atau memang bentuk spermanya itu yang aku nggak ngerti ya, pokoknya ada bentuk sperma yang memang gampang untuk mencaplok ibaratnya ya si sel telur, si telur gitu ya. Tapi kalau misalnya bentuknya juga udah cacat dari awal, nah itu tuh sebanyak apapun jumlah sperma dalam proses produksinya itu nggak akan bisa membuahi sel telurnya gitu.
Nah, jadi kalau misalnya yang dia melakukan ejakulasi secara mandiri, dia akan dikasih cepuk lah ya, disetorin, dan itu nanti akan dicuci. Ya, si spermanya juga nanti dia akan dicuci untuk apa? Untuk memilih atau untuk memfilter sperma yang jelek dan tinggal hasilnya sperma yang bagus-bagusnya aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku boleh bilang, justru hasil bayi tabung ini kita itu dengan teknologi diperbantukan untuk memilih sel sperma yang terbaik bertemu dengan sel telur yang terbaik. Nanti disatuin ya, dan akan dipilih embrio yang terbaik juga gitu ya. Cuman ya namanya juga usaha manusia ya, ada berhasilnya ada enggaknya. Jadi dulu kayaknya aku udah bilang, lupa aku di video sebelumnya atau yang di sekarang, pada saat aku melakukan OVU itu aku menghasilkan 17 sel telur, dan ternyata setelah difilter lagi, diseleksi lagi, cuman ada 10 telur yang bagus ya. Alhamdulillah 10 juga banyak ya. Teman aku ada yang usianya di 34 tahun dan itu tuh dia perawat. Seingat aku dia perawat, usianya 34 tahun, orang Surabaya juga, dan dia melakukan proses bayi tabung itu sambil kerja. Mungkin entah karena capek atau memang karena faktor usia. Pada saat dilakukan proses OVU itu dia cuman menghasilkan, ya alhamdulillah ya, menghasilkan 3 sel telur. Dan pada saat digabungkan dengan sperma suaminya, dia cuma menghasilkan 1 embrio. Nah, jadi pas pengalaman aku itu, dari 10 sel telur ya, itu jadi sel telur diambil, spermanya udah dapat, dimasukkan ke dalam tabung khusus, dan itu nanti dari staf laboratoriumnya akan melakukan sebuah tindakan lah ya. Intinya aku nggak begitu paham, intinya mencampurkan antara sel telur dan sel sperma ini, yang biasanya beberapa jam setelah inseminasi maka akan mulai terbentuk sel embrio ya, akan menghasilkan sel embrio. Nah, disinilah poin pentingnya. Jadi bisa jadi nih, sebanyak apapun sel telurnya, sebanyak apapun sel sperma yang bagusnya, kalau ternyata begitu disatuin embrionya nggak bagus, nggak bisa ditanam juga. Nah, pada saat itu dari 10 sel telur aku ternyata menghasilkan 6 embrio yang layak untuk ditanam. Jadi dibagi kualitasnya juga, dikasih tahu tuh. Ada 4 embrio yang kualitasnya A, ada kalau punya aku yang 4 embrio yang kualitasnya A dan 2 embrio yang kualitasnya B. Proses penggabungan si sel telur dan sel sperma di tabung itu kan dinamakan inseminasi, dan itu tuh membutuhkan waktu 3-5 hari. 3-5 hari untuk menghasilkan embrionya. Itu yang dinamakan dengan kultur embrionya, dan itu adalah saat yang paling menegangkan juga sih buat aku. Karena takut kan ya hasilnya jelek gitu. Nah, jadi kalau misalnya si staf itu melihat nih, biasanya kalau misalnya sel embrionya itu berkembang dengan baik, di hari pertama juga dia sudah bisa membelah. Ada yang bisa membelah, ada yang enggak. Kalau yang enggak berarti memang embrionya jelek. Kalau yang dia bisa membelah dari 2 jadi 4 jadi 8, nah itulah embrio-embrio yang dikatakan kualitasnya bagus atau enggak gitu ya. Nah, saat itu kalau nggak salah aku dikasih taunya 5 hari ya, nggak 3 hari, nggak 4 hari. Teman-teman aku ada nih yang dikasih taunya 4 hari. Nah, itu akan menjadikan berbeda juga waktu transfer embrionya gitu. Nah, pada saat di 5 hari itu, karena mungkin sambil menunggu apakah di hari kelima membelah atau enggak, pokoknya kalau misalnya embrionya, sel embrionya semakin banyak yang bisa membelah, itu embrionya semakin bagus, karena nanti begitu masuk ke rahim kita dia akan lebih berkembang lebih cepat gitu, dan menempelnya juga dia lebih kuat. Oke, tibalah saatnya yang paling menentukan ya, paling menentukan tapi nggak terlalu tegang sebenarnya. Yang paling tegang tuh nanti pada saat pengumuman. Jadi adalah transfer embrio. Ini adalah step terakhir, step yang ibaratnya kata dokter itu adalah ikhtiar terakhir kita sebagai manusia, dan akhirnya setelahnya Tuhan yang menentukan. Nah, di hari itu kita datang, kalau nggak salah aku datang di jam 7 pagi. Kita dikasih air minum, disuruh minum yang banyak sampai kantung kemih ya, kantung kemih kita benar-benar berasa penuh banget dan menunggu kita kebelet pipis. Jadi di situ aku kan emang tipikal orang yang gampang beseran ya. Dikasih minum dikit aja, apalagi disuruh di ruangan ber-AC, gampang banget aku pipisnya. Nah, saat itu kalau nggak salah ada 4 orang. Jadi katanya siapa yang merasa pengen pipis duluan bilang aja, nanti kita duluin gitu. Karena prosesnya lumayan cepat, cuma di 15 menit aja kalau nggak salah. Dan di situ tahu nggak Bu, aku dapatnya
terakhir itu aku udah nahan kebelatnya sakit banget. Rumornya ya, kata orang-orang katanya dalam proses transfer embrio itu nanti kamu ya biar kelihatan, katanya biar apa namanya masukinnya itu pas gitu, nanti perut kamu diteken-teken Bu, katanya dalam keadaan yang pengen pipis itu. Wah, udah nggak enak hati banget kan ya, ternyata enggak kok. Nah, jadi pada saat itu kan aku dikasih tahu aku punya embrio itu 6 yang kualitasnya excellent, 2 yang kualitasnya good. Dan di situ aku ditanya mau dimasukin embrio berapa. Biasanya kalau misalnya memang kita punya embrio lebih daripada 2, ditanya seperti itu. Cuman kalau misalnya embrionya cuma 1 ya berarti kan nggak usah ditanya ya, cuma 1 aja yang bisa. Nah, biasanya normalnya 2 embrio setiap kali kita melakukan proses ET itu atau embrio transfer itu, 2 embrio yang dimasukin gitu. Nah, saat itu aku berpikir kalau misalnya aku punya 6 nih, kalau misalnya aku cuma masukin 2, berarti kan kemungkinan 2 ini yang jadi kan. Aku tanya nih sama dokter, dok kalau misalnya semuanya aku masukin gimana? Terlalu beresiko Bu. Gimana kalau jadi semuanya? Kembar 6 lah kamu ya. Oke, kalau kayak gitu berapa maksimal embrio yang bisa saya masukin untuk memperbesar kemungkinan saya hamil? Maksimal 3, itu pun ibu harus menulis di surat pernyataan karena memang normalnya dimasukinnya 2 aja. Oke, berarti aku nanda tangan. Yang lain cuma 2 tuh dimasukinnya, katanya sayang eman buat nanti gitu. Nah, terus aku masukin 3, 2 yang excellent, 1 yang good lah ya, biar aku masih punya 3 embrio yang 2 excellent dan 1 good lagi. Nah, akhirnya begitu aku masuk ke ruangan, tunggu aku sambil ingat-ingat juga. Begitu aku masuk ke ruangan, di situ kita didudukin ya, terus di situ tuh kayak dokternya sambil ngambil embrionya aku, terus ditanya, Bu suaminya siapa? Suaminya ini, betul ya namanya gitu ya. Takut ketuker embrio. Bayangin kalau misalnya ketuker embrio, anak siapa nanti ya? Kalau milik ibu bapaknya. Untuk memastikan bahwa embrio itu adalah milik kita. Nah, ibu sudah ditandatangani ya, masukin 3 katanya. Ini 3. Aku tuh sebenarnya kayak yang agak melayang, tapi memang aku melihat ada 3 titik kecil ya, 3 titik kecil yang dia mengambang-ngambang dan memang siap untuk dimasukin. Jadi yang aku lihat ada kayak jarum, terus selang panjang banget, tapi semuanya tuh gelap sebenarnya. Nah, di situ itu nggak perlu bius-bius. Kita benar-benar dalam keadaan sadar bisa melihat prosesnya. Begitu dimasukin, Bu siap ya. Aku merasa kayak ada cocor bebek gitu loh yang dimasukin krek kayak proses inseminasi. Dimasukin selangnya, terus dia bilang, karena di depan aku itu ada kayak layar hitam. Ibu sebentar lagi bismillah ya. Dokternya kalau nggak salah non Islam deh. Cuman dia bilang, Ibu berdoa ya. Ini saya akan masukin karena akan masukin embrionya. Begitu dimasukin, kamu tahu, aku lihat di layar itu ada 3 titik kecil yang dia melayang-layang, dan aku yang susah sih kalau misalnya orang yang susah hamil kayak aku ngelihat itu tuh yang benar-benar kayak, ya Allah makasih banget ya aku hidup di zaman yang sudah tinggi teknologinya. Kebayang nggak orang-orang zaman dulu yang susah punya anak, nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu harus kemana gitu kan. Dan aku melihat 3 titik harapan aku gitu ya, dia kayak berenang, Ibu katanya itu adalah dia bilang, aku takut salah ngomong, pokoknya disitulah kita akan menempelkannya gitu ya, disitulah kita akan melepaskannya, bukan menempel, melepaskannya. Begitu dia masuk ke si kubangan hitam itu, terus langsung hilang, dan si dokternya bilang kayak gini, Bu sampai di sini ya ikhtiar kita sebagai manusia. Setelah ini, biarkan tangan Tuhan yang bertindak. Ibu berdoa saja di antara 3 embrio ini bisa menempel di dinding rahim ibu secara sempurna, kuat sampai ibu bisa hamil. Amin dok. Dan kamu tahu nggak perasaan aku ketika aku, setelah itu ibu bisa, udah dibersihin lah ya, kita keluar ke ruangan. Kamu tahu nggak? Aku kan disuruh pindah ya. Aku disuruh pindah dari bed yang untuk operasi ke bed yang untuk dimasukin ke ruangan biasa. Itu berasa aku kayak udah kayak orang hamil, tahu nggak ya, dipindahin tuh kayak aduh pelan-pelan gitu ya, aku takut dia keluar lagi. Pokoknya perasaan lebay yang sangat-sangat yang benar-benar bikin aku terharu. Aku merasa ada embrio loh sekarang di perut aku. Aduh, kalau orang yang nggak susah hamil mungkin nggak merasa kamu lebay banget ya kayak gitu. Cuman untuk kami para pejuang garis 2, belum sampai ke garis 2-nya loh, aku tahu ada embrio di rahim aku aja, itu aku berasa kayak aku sekarang jadi wanita yang berbeda. Sekarang aku
sudah ada di step yang lebih jauh dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Pindah tempat tidur aja udah berasa kayak pelan-pelan banget ya. Dan itu aku dalam keadaan yang bener-bener nahan kebelet pipis ya. Dan si susternya bilang, "Ibu, tahan pipis ibu selama-lama yang bisa ibu bisa. Kalau udah nggak bisa, baru ibu pipis." Kita dulu dipakai popok. Oh, aku di situ udah kebelet banget, udah sampai sakit kepala buat nahan pipisnya. Masuk ke ruangan karena memang kan setelah EP itu kita memang dikasih bayar juga untuk menginap beberapa jam. Ya, bed rest beberapa jam sebelum pulang ke rumah. Nah, di situ ya di kamar itu aku kan udah pengen pipis banget kan. Akhirnya aku nggak kuat pengen pipis. Akhirnya karena aku tuh nggak terbiasa pakai popok, aku bilang tuh sama suami aku mau pipis nih. Ya udah pipis aja di situ. Oh, nggak bisa, aku nggak biasa. Akhirnya ya ini sekalian cerita pengalaman pribadi ya. Akhirnya aku kamar mandi, aku turun, jalan aku pelan-pelan banget ya. Kamu tahu senam Kegel itu yang aku lakukan ya selama perjalanan itu. Aku tahan, aku berasa takut keluar gitu ya. Pas aku pipis, ya sorry ya ini jorok ya. Pas aku pipis, aku sampai yang gini-gini. Aduh, lagi nggak ya gitu mikirnya. Aku tuh kayak abis itu tuh kayak ngerasa bersalah. Lega iya, tapi kayak aduh tadi keluar lagi nggak ya. Emang dong lah pikiran orang awam kayak kita. Pokoknya perasaan itu perasaan yang happy sekaligus yang mendebarkan. Dan akhirnya kita disuruh pulang. Ya udah Bu, udah selesai kayaknya, udah observasinya oke. Ibu boleh pulang. Dan aku setelah pulang dari klinik Verina menuju ke apartemen, itu jalan aku udah sampai gini. Tapi aja belum. Gitu. Nah, setelah itu ya sama dokter kita pasti dikasih obat-obatan untuk penguat rahim ya. Penguat rahim namanya. Penguat janin. Nah, nanti aku akan menceritakan juga ya momen aku di next video, momen aku selama 14 hari menunggu itu gitu. Jadi kita itu misalnya nih kamu embrio transfer tanggal 1 nih. Nah, nanti kamu disuruh datang tanggal 15 buat tes HCG. Dan itu adalah momen-momen yang paling mendebarkan seumur hidup aku. Ya, benar-benar ya momen-momen yang lebih menegangkan dibandingkan aku lagi ijab kabul, dibandingkan aku lagi tes SPMB dan segala macam. Pokoknya itu benar-benar yang menegangkan banget. Dan selama 14 hari itu juga ada drama-drama. Aku sakit pula lah, harus lari, harus jalan ke sana kemari pokoknya ya. Nah, jadi nanti di hari ke-14 itu kita akan diumumin apakah kita positif hamil atau tidak gitu. Ya mungkin karena aku dulu pernah punya trauma ya pada saat aku melakukan inseminasi juga sebenarnya sama kan. Cuman maksudnya sama tuh menunggu 14 hari sejak proses inseminasi. Cuman kan bedanya kalau inseminasi itu telur kita nggak diambil keluar tuh. Jadi cuman sperma suami kita aja langsung dimasukin ke dinding rahimnya. Nah, itu ditunggu 14 hari dan aku punya trauma di hari ke-14 itu pada saat inseminasi aku langsung mens. Ya gagal lah intinya gitu. Jadi aku tuh benar-benar 14 hari ini ya. Ya udah akhirnya di 14 hari itu apa yang aku lakukan nanti aku akan cerita di next video. Oke, sekian dulu ceritanya step by step dari proses bayi tabung itu ya. Kalau misalnya ada yang ingin menanyakan hal apapun tentang proses bayi tabung ini silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau ternyata memang pembahasannya cukup panjang akan aku bikin juga di video selanjutnya. Terima kasih buat yang menonton. Tolong dukung channel YouTube aku dengan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.